peluang pelemahan dari pola ini namanya descending triangle tersebut adalah ke level 250. Peluang pelemahan berikutnya untuk saham LPPF adalah ke level 950 sampai 1000. Dan kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor retail. Seperti biasa kita amati dulu pergerakan IHSG selama 1-2 minggu terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, IHSG telah berhasil tembus support jangka pendek 7050-nya. Jadi sempat tertembus, tertahan lalu naik lagi di sini. Tapi setelah turun, kita lihat potensi penurunan IHSG dalam jangka pendek menengah ke level 6650. Bisa saja dalam 1-2 minggu ke depan, IHSG kembali naik dulu ke level 7050 bahkan sampai 7100. Tapi kalau memang masih tetap berada di bawah 7050 sampai 7100, maka IHSG akan terus melemah ke level 6650 di sini. Kita lihat dulu saham pertama di sektor retail kita adalah ACES, Ace Hardware Indonesia. Jadi untuk Ace sendiri sudah turun di bawah support penting 860 di sini, 870. Karena dia masih tetap berada di bawah sini, potensi untuk ACES ke depan adalah untuk turun ke bawah, paling tidak menuju level 760 di sini. Kita lihat berikutnya adalah saham RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Kita harus lihat support sangat penting di 470 di sini. Kalau seperti yang kita lihat sekarang, RALS tidak bisa naik di atas 470-475-nya, maka potensinya akan terus turun. Nah, penurunannya sampai mana? Kalau kita lihat dalam tren jangka panjangnya untuk RALS sendiri tidak terlalu baik. Kita kasih lihat di sini, inilah RALS Ramayana Lestari Sentosa di chart mingguannya. Jadi di tahun 2020 sempat menyentuh level di sini 470-475, kembali naik. Nah, kalau dia tidak bisa kembali naik ke level 470-nya dalam waktu cepat, maka peluang pelemahan dari pola ini namanya descending triangle tersebut adalah ke level 250. Jadi ini merupakan downtrend yang sangat panjang untuk saham RALS. Jadi moga-moga RALS bisa kembali naik segera di atas level 475-480-nya. Kita lihat berikutnya saham retail MAPI Mitra Adi Perkasa. Jadi kalau untuk MAPI dia sudah turun membentuk pola bearish double top di sini. Saat ini sudah mencapai target penguatannya di 1250. Ini sudah mantul sedikit di 1450 tapi masih berada di bawah 1600 di sini, support berwarna merah muda. Jadi kita perhatikan dulu sambil kita lihat juga apakah ada pola pembentukan pola bullish di level bawah di sini. Kalau ada, maka itu bisa dijadikan titik beli untuk MAPI. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu. Berikutnya kita lihat saham MAP Aktif Adi Perkasa. Jadi setelah tembus, kita harus lihat dulu sebenarnya. Sebelum dia tembus di 750, masih ada kemungkinan mantul. Tapi kalau dia kembali turun di bawah level 750, 740 di sini, maka peluang pelemahan dari pola bearish head and shoulder ini adalah ke level 480 sampai 500. Tapi untuk saat ini yang kita harus perhatikan adalah level 900 di sini. Kalau level 900 ini bisa ditembus dengan kencang, maka pola bearish yang kita gambarkan sebelumnya ini sudah tidak bisa terjadi lagi. Kita lihat saham berikutnya adalah LPPF, Matahari Department Store. Ini masih downtrend, sebaiknya dihindari. Kita lihat dalam jangka pendek ada pola bearish rounding top, tapi kita harus tunggu dulu sampai dia nembus ke level 1450. Kalau dia turun di bawah 1450, maka peluang pelemahan berikutnya untuk saham LPPF adalah ke level 950 sampai 1000. Kita lihat saham berikutnya adalah AMRT, Sumber Alvaria Trijaya. Ini masih sideways, jadi tetap berada di band yang di sini. Selama tidak keluar dari sini, maka posisinya sideways, kita sebaiknya wait and see dulu. Jangan masuk untuk saham ini. Berikutnya kita lihat Era Jaya Swasembada. Ini berada di titik penentuan level 400-410. Kalau dia tidak bisa naik dengan kencang, maka kita harus tunggu dulu peluang pelemahan dari pola bearish head and shoulder ini. Ini pola kecil tapi tetap pola bearish selama dia kembali turun di bawah level 400. Nah, mungkin di level 330, 340 kita bisa lihat setelah
target pelemahan ini tercapai, maka kita bisa beli ERA di level 330, 340. Tapi untuk saat ini kita wait and see karena ERA berada di level penentuan pas 10-nya. Berikutnya kita lihat ERAL. Jadi untuk ERAL sendiri ini adalah saham baru IPO anak perusahaan dari ERA. Kita lihat di sini pada waktu tembus di bawah level 290-nya, pola bearish top ini, rounding top ini mempunyai peluang pelemahan ke 220. Jadi target ini sudah tercapai. Kita tinggal perlu lihat apakah ada pola bearish pola bullish untuk pembalikan arah naik ke atas. Kalau tidak bisa, kita wait and see dulu. Berikutnya adalah MPPA Matahari Putra Prima. Kalau MPPA sendiri setelah turun di bawah 70, dia peluangnya turun ke 50. Jadi saat ini berada di level 50. Kita wait and see karena tidak ada pergerakan berikutnya dari MPPA itu sendiri. Berikutnya kita ke saham Bukalapak. Walaupun ini termasuk saham e-commerce, saham teknologi, tapi juga dia di sektor retail. Nah, kita lihat pada waktu itu Buka membentuk pola bearish rounding top di sini dengan peluang pelemahan ke level 120. Jadi ini sudah tercapai. Cuma saat ini kita lihat trennya masih di channel downtrend berwarna hijau. Jadi kita saat ini wait and see dulu. Kecuali kalau ada pola pembalikan arah, pola bullish dalam jangka pendek. Bagi yang tertarik bisa pelan-pelan untuk membeli. Untuk saat ini kita tunggu dulu ya. Kita lihat sampai paling tidak downtrend channel ini sudah tertembus ke atas. Oke, sekian saja untuk pembahasan technical saham-saham di sektor retail kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.